Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali bersama dengan Ibu dalam pelajaran seni budaya. Tetapi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu Seni Budaya kelas 8 bab 4, Teknik bermain alat musik tradisional. Peta kompetensi pembelajaran, teknik bermain alat musik tradisional, beragam musik tradisional, teknik bermain musik tradisional, latihan bermain musik tradisional. Setelah mempelajari bab 4, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional. 2. Mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. 3. Membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional. 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya bermain musik tradisional. 5. Menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya berlatih musik tradisional. 6. Mempraktikkan musik tradisional daerah setempat. 7. Mengomunikasikan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Musik ansambel merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra. Di setiap daerah Indonesia memiliki alat orkestra yang sering disebut dengan karawitan. Setiap daerah memiliki nama tersendiri. Di Jawa dan Bali disebut dengan gamelan. Di Sumatera Barat disebut dengan talempong. Di Sumatera Utara disebut dengan gondang. Dan di Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. A. Jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya. Faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggalnya. Di daerah Aceh, terdapat musik yang disebut dengan didong. Didong merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah 30-40 kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama
oleh para peserta sendiri. Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepuk di tangan kiri. Bantal tepuk adalah sebuah bantal kecil berisi kapuk dengan ukuran kira-kira 20 dikali 40 cm dan setebal 4 cm. Biasanya dihiasi dengan reramu, semacam rumbai-rumbai berwarna cerah menyala pada pinggirnya. Properti ini biasanya juga menggunakan benang sulaman khas Aceh. Dengan mengayunkan bantal di tangan kiri secara serempak ke atas atau ke depan setiap kali menjelang tepuk tangannya, maka terjadilah suatu permainan gerak yang mengasihkan dan sekaligus juga meramaikan tontonan kesenian didong ini. Permainan bantal dengan menyanyi, jika ditelisik hampir mirip dengan saman. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan properti. Saksikan video musik didong yang berasal dari Aceh berikut. Selamat menyaksikan. Rempak lagu weri, susun lagu belo. Ini paria muda, iya tan arena. Muta tah dilawan, so sebaya muda. Kelop bagin pendoro, polin ceh ala genta. Rempak lagu weri, susun lagu arena. Orang sebaya kita bertepuk, wayo anti gegerlok kasesi berat mata. Ini bujang paria, ini ngamu gelong gemok. Anti bebarang jonto, ini mana anak muda. Rempak lagu weri, susun lagu belo. Iya tan arena. Dale di kelop simuna mahasani, dale ceh girang tali simu ngenal nahma. Asali ngeemeh bala bili sokelop bagin toa. Paria muda, iya tan arena. Asal gelah jeroh ijangin ko panguh, kati meratangkuh kasewai ni pola. Ika bujang sebaya kase bercerak angkuh, udah kase tangkuh ini serampang pusaka. Rempak lagu weri, susun lagu belo. Ini paria muda, iya tan arena. Sangko lagu kase gelah bermakna. Ko peluru ngesiap isin basoka. Perenuma laoyamu tempeh, kati peren ceh pane nyoson ke kato bertengkeh. Arab segar kuapeh merana tangni bendera. Paria muda, iya tan arena. Orang bujang sebaya kita bertepuk, ni sebaya badan ni gemok-gemok, lagu senter ni giok, itu yang ni meja. Paria muda, iya tan arena.
Wayang cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Bali atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Pada zaman dahulu, yang menari adalah perempuan-perempuan yang menjadi budak belian. Mereka mengepang rambutnya dan mengenakan baju kurung, lazim dikenakan oleh orang-orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan dari daerah lain bagian tanah air. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi sebagai berikut. 1. Sebuah gambang kayu. 2. Sebuah rebab. 3. Sebuah suling. 4. Sebuah kempul. Kadang-kadang ditambah dengan kenong, ketuk, krecek. 5. Gendang. B. Teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Di antaranya, 1. Bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung, misalnya calung, angklung, kentongan atau kulkul, suling atau saluang, dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Contohnya kentongan dari bambu. Ini dia alatnya. Dua, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Contohnya gambang kromong, ini gambar alat musiknya seperti ini. Tiga, bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu dari bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Di negeri kita, alat jenis pencon ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunannya yang berbeda-beda pada tiap daerah. Misalnya, bonang, Jawa dan Sunda, teromping, Bali, kromong, Betawi, kalempong, Minang, totobuang, Ambon, dan kangkanong, Banjar. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Berikut contoh alat musik dan cara memainkannya. Alatnya yang ini, bonang, ya. Tonton video cara memainkan alat musik bonang atau keromong berikut. Selamat
menyaksikan. A. Kentongan bentuk tabung. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, penanda ajakan maupun tanda bahaya. Ukuran kentongan tersebut berkisar antara diameter 40 cm dan tingginya 1,5 meter. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Kentongan merupakan alat komunikasi zaman dahulu yang dapat berbentuk tabung maupun berbentuk lingkaran dengan sebuah lubang yang sengaja dipahat di tengahnya. Dari lubang akan keluar bunyi-bunyian apabila dipukul. Kentongan biasanya dilengkapi dengan sebuah tongkat pemukul yang sengaja digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan untuk menghasilkan suatu suara yang khas. Kentongan tersebut dibunyikan dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pendengar akan paham dengan sendirinya pesan yang akan disampaikan oleh kentongan tersebut. B. Talempong bentuk pencon. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan.
Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini, talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai 17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang. Pada bagian atas talempong terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan, seperti tari piring yang khas, tari pasambahan, dan tari galombang. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Memainkan talempong butuh kejelian, dimulai dengan tangga nada do dan diakhiri dengan si. Talempong biasanya dibawakan dengan iringan akordeon, instrumen musik sejenis organ yang didorong dan ditarik dengan kedua tangan pemainnya. Selain akordeon, instrumen seperti saluang, gendang, sarunai, dan instrumen tradisional Minang lainnya juga umum dimainkan bersama talempong. Ada juga beberapa jenis alat musik tradisional suku Minangkabau seperti pupuik daun padi, pupuik tanduak kabau, bansi, dan rabab pasisia jo pariaman. C. Mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, salendro, dan madenda. Angklung jenis ini disebut dengan angklung buhun. Kemudian Pak Ndaeng Sutikna membuat angklung berlaraskan diatonik. Jenis-jenis angklung. 1. Angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Angklung ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. 3. Angklung dok-dok loncor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara serentahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. 4. Angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. 5. Angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. D. Berlatih angklung.
Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung Padaeng. Angklung Padaeng terdiri dari 2 kelompok besar sebagai berikut. 1. Angklung melodi. Angklung melodi yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. 2. Angklung pengiring. Angklung pengiring yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada. Misalkan akord mayor dan akord minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada. Misalnya untuk dominan septime. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangnya, sehingga angklung berbunyi. Peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Bunyikan sesuai panjang pendek nada, dan berhentilah jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi, agar penampilan musik tidak terputus-putus. Tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Oke, demikian salah satu penampilan dari Jawa Barat. Baik, selanjutnya uji kompetensi pengetahuan. 1. Sebutkan dan jelaskan alat musik di daerahmu. 2. Sebutkan dan jelaskan cara memainkan alat musik di daerahmu. Nanti anak-anak boleh kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Never stop learning. Dan thank you. Sampai jumpa.